Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Quraish Shihab, Habib Ali Ibrahim Assegaf, Ustadz Wafa Fadli, Ustadz Nas, dan seluruh jajaran kepengurusan di pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman santri Bait Al-Quran angkatan ke-36 yang insya Allah berbahagia dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, hari ini pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, saya akan membawakan materi tentang surah Al-Baqarah ayat ke-31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda itu jika kalian yang benar. Ayat ini dimulai dengan kata allama. Allama yang artinya mengajarkan dengan sigot fa'ala. Kalau alima artinya mengetahui. Kalau allama artinya mengajarkan bahwa ilmu itu tidak bisa didapat kecuali hanya dengan belajar dan berusaha. Sama halnya seperti bekerja dan lain-lain. Bahwasannya kita apabila ingin mendapatkan rezeki maka harus bekerja. Tetapi bekerja bukan satu-satunya faktor yang menentukan bahwa kita dapat rezeki. Kalau kaidah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seharusnya orang-orang yang bekerja lebih keras itu mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Karena banyak orang-orang yang kerjanya mungkin tidak terlalu keras, tetapi mengandalkan kerja cerdas juga. Dia berusahanya mungkin tidak sekeras yang kita lihat, tetapi rezekinya lebih banyak. Jadi begitu. Allama ini dalam redaksinya itu disebutkan bahwa kata allama menunjukkan arti mengetahui yang di dalamnya tidak ada keraguan. Bahwasanya ketika kita sudah mengetahui, insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kata-kata al-asma di sini ini bukan hanya sekedar nama-nama, tetapi mencakup seluruh yang ada pada nama tersebut.
mencakup fungsi, mencakup hubungan, dan mencakup sifat-sifat serta nama benda itu sendiri. Bahwasannya dalam perkembangannya bahasa-bahasa itu terus berubah. Karena al-lughah tatawur, bahasa itu berkembang sesuai dengan zamannya. Seperti yang dijelaskan oleh guru-guru kita, bahwasannya kalimat sayyaroh dulunya adalah kafilah dan sekarang dimaknai mobil. Dan itu terjadi perbedaan makna dari zaman dulu dan diterapkannya di zaman sekarang itu maknanya berbeda. Kemudian kita akan membahas wa 'allama Adamal asma, Nabi Adam. Siapakah Nabi Adam itu? Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia. Dikisahkan bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama di muka bumi. Kemudian Nabi Adam semula tinggal di surga. Di surga tersebut Allah menciptakan ibu Hawa, konon katanya dari tulang rusuk Nabi Adam, sebagai pelengkap jiwa. Kemudian Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah ke bumi ini sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Dan khalifah itu adalah Nabi Adam. Dan kita harus menerima bahwasanya kita hidup di dunia ini dengan segala kesusahan dan kesenangannya. Dan kita tidak bisa mengandai-andai, seandainya dulu Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, niscaya kita akan di surga. Tidak begitu konsepnya. Jadi tetap akan diturunkan di bumi ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Terus thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalimat thumma di sini bukan hanya menunjukkan waktu yang selisihnya itu jauh. Jadi dari kejadian sebelumnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha, terus ke thumma aradahum, Allah menunjukkan kepada malaikat, memperlihatkan kepada malaikat. Itu bukan hanya terjadi keselisihan waktu yang jauh saja, ya, tarohi, tetapi menunjukkan bahwa itu adalah keagungan ciptaan Allah, yaitu keagungan Nabi Adam, dan menunjukkan atas kekeliruan para malaikat bahwasannya Nabi Adam itu, kok Nabi Adam dijadikan di muka bumi ini sebagai khalifah, padahal nanti ujung-ujungnya bisa merusak di muka bumi atau memperbaiki bumi ini. Itu ambiuni, kalimat faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Ambiuni ini Allah bukan hanya menyuruh malaikat untuk menyebutkan nama-nama segala benda itu, tetapi untuk membuktikan ketidakmampuan para malaikat untuk menyebut nama-nama benda tersebut. Dan
Dalam ayat 32 ada kata innaka antal alimul hakim. Jadi allama dan diakhiri dengan innaka antal alimul hakim pada ayat selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa dalam segi bahasa Al-Quran itu begitu indah. Jadi kesimpulannya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga harus berusaha agar mendapatkan ilmu. Jadi untuk menggugurkan kesombongan yang ada di diri kita, bahwasannya itu adalah ilmu yang saya dapatkan atas usaha saya. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi atas usaha juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah memberikan ilmu itu kepada para manusia. Kecuali ada pengecualiannya. Ketika kita mendapatkan ilmu laduni misalnya. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang mana itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak, ilmu laduni itu bukan hanya kita mendapatkan tanpa berusaha. Sejatinya itu ada usahanya juga. Meskipun ilmu laduni itu katanya kita tidak belajar ilmu tersebut, tetapi kita dikasih pemahaman oleh Allah, dikasih futuh oleh Allah. Tetapi juga ilmu laduni itu didapat atas doa, atas tirakat mbah-mbah kita dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian kultum saya yang singkat hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.